pic, ketika Anda posting, yang akan melihat adalah pengikut Anda, tapi kita nggak berharap pengikut. Ya, kita akan mengiklankan postingan ini, teman-teman. Kita akan mengiklankan postingan ini melalui dashboard yang namanya Ads Manager. Nah, gitu dia. Oke, sekarang kita masuk dalam pembuatan iklan, teman-teman, ya, di materi pembuatan iklan. Namun sebelum kita ke tutorial, ya, Anda harus memahami dulu tentang bagaimana iklan itu bekerja. Apa kolerasi dari Ads Manager, kemudian berkaitan dengan halaman atau fanpage Facebook atau Facebook page biasanya, kemudian dengan Facebook itu sendiri. Nah, jadi ada tiga dalam satu kesatuan, ya, memang dipisah sama si Facebook ini gitu. Jadi kalau Anda nggak memahami, maka ketika Anda buat iklan bisa dikatakan Anda bakal crash pemahaman, teman-teman, begitu ya. Oke, jadi di sini, nah jadi di sini Facebook, ya, Facebook. Nah, Facebook itu adalah aplikasi sosial media tempat orang di sini bercengkrama, kemudian membuat status, kemudian macam-macam ya. Di Facebook ini ya Anda memberikan data. Anda memberikan data tanggal lahir ya, tanggal lahir, kemudian behavior atau kebiasaan Anda buat di sini juga. Ya, kesukaan Anda, kesukaan. Ini dibaca sama Facebook, teman-teman. Ya. Nah, gara-gara Anda memberikan data ke Facebook hari-hari, teman-teman, ya. Facebook membuat ini sebagai komersil. Dikomersilkan. Bukan dijual datanya, tapi data kebiasaan Anda ini dibuat menjadi komersil untuk orang menjual produk menurut kebiasaan Anda, teman-teman. Nah, kemudian di sini Facebook, ya, turunlah di sini, ada namanya di sini fanpage, fanpage atau halaman ya, fanpage atau halaman Facebook. Jadi kerennya fanpage ya bahasa Inggrisnya, atau Facebook page. Nah, di sini ada Ads Manager. Ads Manager. Oke. Nah, jadi tiga kesatuan ini ya, berarti saya buat kayak gini. Ya. Ini saling terkait, teman-teman. Ini saling terkait. Facebook, fanpage, Ads Manager ini saling terkait. Tidak ada salah satunya, maka iklan tidak bisa jalan. Maka iklan bisa dijalankan ketika kita mengkolerasikan ketiga-tiganya, teman-teman. Begitu. Nah, kemudian untuk Anda menampilkan iklan itu dari Ads Manager. Jadi data kebiasaan yang Anda berikan di Facebook, orang lain gitu kan, 200 juta pengguna Facebook itu ditangkap Facebook dalam satu dashboard namanya Ads Manager. Di sinilah kita bisa setting penargetan berdasarkan gender ya, jenis kelamin ya. Jenis kelamin, kemudian penargetan berdasarkan usia. Ya, penargetan berdasarkan kesukaan teman-teman ya, kesukaan kita, kesukaan si yang akan kita target. Penargetan berdasarkan wilayah. Nah, wilayah bisa negara, kota, bahkan provinsi, bahkan lebih kecil lagi atau radius dari tempat Anda tinggal bisa, teman-teman. Begitu ya. Jadi data yang diberikan mereka, para pengguna Facebook 200 juta orang lebih itu, teman-teman, ditangkap sama Facebook, dibuat dalam satu dashboard namanya Ads Manager. Ya, dari Ads Manager inilah kita mentargetkan orang-orang yang memiliki kebiasaan apa, begitu. Nah, namun ini kebiasaan ini belum bisa kita iklankan, gitu kan? Kita harus memiliki halaman Facebook namanya, nggak bisa dari Facebook biasa, gitu. Kita harus memiliki yang namanya halaman Facebook, Facebook page, ya, halaman Facebook. Nah, di halaman Facebook inilah tempat kita memposting, posting status di Facebook page, posting status, kemudian posting video, ya, video dan lain-lain. Nah, jadi sebaiknya fanpage Anda ini mirip-mirip dengan Facebook biasa, teman-teman, mirip-mirip.
Tapi kalau Facebook biasa itu yang membedakannya adalah kalau Facebook biasa teman-teman ini hanya dibatasi 5.000 teman saat ini. Teman-teman nggak bisa lebih. Kalau udah 5.000 teman berarti nggak bisa. Sementara kalau Fanpage teman-teman, Fanpage ini unlimited. Unlimited. Ya dia tidak terbatas teman-teman. Sementara kalau Facebook biasa itu berteman, bukan mengikuti, gitu bedanya. Tapi secara posting status itu sama. Nah kalau Anda posting status di Facebook nggak bisa diiklankan. Hanya teman Anda yang bisa ngelihat. Itu pun teman yang sering berinteraksi dengan Anda. Sedangkan kalau Fanpage, ketika Anda posting, yang akan melihat adalah pengikut Anda, tapi kita nggak berharap pengikut. Ya, kita akan mengiklankan postingan ini, teman-teman. Kita akan mengikat postingan ini melalui dashboard yang namanya Ads Manager. Nah, gitu dia. Paham ya, teman-teman ya? Jadi di sana dia, di Ads Manager itulah segala macam bentuk pengaturannya. Nah, jadi ketika nanti sudah posting, ataupun di sini bisa langsung juga Anda memposting konten di sini ya, tapi tidak akan tampil dimanapun kontennya. Ketika Anda setting konten tanpa ada di Fanpage, konten yang Anda setting di Ads Manager itu tidak akan tampil di halaman Facebook dan di Facebook. Dia hanya akan tampil jika diiklankan. Ya, dia disembunyikan sama Facebook, teman-teman gitu. Jadi ibaratnya Fanpage dan Facebook ini halaman depan, Ads Manager ini di belakang, teman-teman. Begitu. Jadi kita katakan Ads Manager ini di belakang. Powernya ada di Ads Manager. Nah, jadi itulah kenapa akhirnya kalau Anda pernah kena iklan, Anda gunakan HP apa misalkan, gitu teman-teman. Anda misalkan gunakan HP X, HP Y, Z gitu kan. Sesekali Anda pasti pernah kena iklan casing HP dengan HP yang Anda gunakan, teman-teman. Ataupun ketika Anda ngeklik di sesuatu, mencari sesuatu di Google, tiba-tiba Anda kena iklan di Facebook. Nah, segitu hebatnya Facebook membiasa behavior kita, kebiasaan kita. Segitu hebatnya Facebook membaca interest kita, minat kita, teman-teman. Kenapa kok bisa dibaca sama Facebook? Karena kita yang ngasih, teman-teman. Pertama kali daftar kita udah ngasih tanggal lahir, nama, kebiasaan, hobi. Kemudian lambat laun kita menyukai sesuatu. Kebiasaan itu yang dibaca oleh 200 juta pengguna lebih itu memberikan data ini ke Facebook. Kebiasaan itu yang dibaca oleh Facebook. Dan kemudian advertiser, ya, pengiklan itu disebut dengan advertiser, teman-teman. Nah, jadi para advertiser itu memanfaatkan data ini untuk menargetkan orang-orang di Facebook. Begitu. Paham ya? Nah, kemudian setelah ini jadi disetting, maka muncullah yang namanya iklan. Nah, gini teman-teman. Ya, iklan. Muncullah yang namanya iklan. Nah, iklan ini akan jalan jika kemudian kita memberikan saldo ke Facebook. Nah, ini saya kasih pemahaman tentang kenapa Anda harus memilih Facebook Ads sebagai kanal iklan dan seberapa hebatnya ketika Anda menggelontorkan saldo yang kecil kemudian Anda mendapatkan hasil yang besar. Seperti apa saldo iklan itu bekerja, kita akan lanjut ke video berikutnya.